Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap ya untuk belajar kali ini, yaitu tentang kesetimbangan kelarutan. Masih ingat kan tentang materi kesetimbangan kimia pada semester 1 kemarin? Dan ternyata banyak diterapkan di sebanyak aspek bidang ya, terutama sebelumnya materi ini, yaitu tentang asam basa juga asam lemah berada pada kondisi kesetimbangan, begitu kan? Juga pada larutan buffer, juga pada hidrolisis itu juga ada kaitannya dengan kesetimbangan kelarutan. Dan yang sekarang adalah kesetimbangan kelarutan yang lebih dititik beratkan pada garam-garam yang sukar larut. Baiklah, lingkup materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu meliputi yang pertama kelarutan dan KSP. Yang kedua, memprediksi terbentuknya endapan. Yang ketiga, ion senama terhadap kelarutan, maksudnya pengaruhnya begitu ya. Yang keempat, mungkin menjelaskan tentang stalaktit maupun stalagmit yang terbentuk dari salah satu reaksi kesetimbangan ion-ion dengan fase padatnya begitu ya. Stokiometrinya masih sama ya, tidak berubah karena ini memang hukum rumus-rumus dasar begitu. Jadi tetap yang dipakai sama konsentrasi, yaitu mol per volume, 1 mol per 1 liter volume gitu ya. Kalau mau diturunkan dari rumus massa, berarti massa per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Oke. Masanya dalam apa ya? Masanya dalam gram lah. Ini adalah salah satu contoh ya. Reaksi antara larutan timbal 2 nitrat PbNO3 2 kali dengan larutan natrium iodida NaI membentuk endapan timbal 2 iodida PbI2. Jadi PbI2 termasuk garam yang sukar larut. Oke, kita coba membandingkan suatu kelarutan. Gimana sih kok bisa terjadi kesetimbangan begitu kan? Kita coba bandingkan. Yang pertama adalah NaCl, kita bandingkan dengan AgCl. NaCl adalah garam yang bisa pure keseluruhannya, mudah larut begitu. Sedangkan AgCl itu adalah garam yang sukar larut dan nantinya akan ada kesetimbangan antara fase padat dengan fase ion-ionnya yang terlarut. Nah, ini adalah contoh pelarutan dari garam NaCl ya. Sambil diamati dengan seksama untuk melihat ion-ionnya bagaimana sih dia bisa itu ada air itu mengambil ion-ion. Na diambil begitu, Cl- diambil dari kisi-kisi padatnya. Terus lama-kelamaan nanti terambil semua dan terlarut semua begitu, fusi keseluruhannya di dalam larutan. Jadi tidak ada fase padatnya. Nah, ini kalau garam NaCl karena memang sangat luas sekali NaCl. Apakah nanti bisa ndak NaCl itu juga pada kondisi tertentu dia tidak larut begitu? Bisa. Kalau NaCl ditambahkan terus menerus sampai satu waktu dia udah jenuh. Jenuh itu artinya larutan dalam kondisi di mana sudah tidak bisa melarut lagi, jadi melarutkan lagi begitu. Dia udah kelewat jenuh. Nah, kalau dia udah kelewat jenuh, si NaCl itu bagaimana? Ya juga sama, akan ada kesetimbangan antara fase padat dengan ion-ion yang terlarutnya.
Cuman kan untuk mencapai kondisi itu butuh NaCl yang banyak pada air yang sedikit begitu, konsentrasinya harus benar-benar besar. Oke, kita lihat sekarang bandingkan dengan AgCl. Kalau ini adalah garam AgCl ya, argentum chlorida. Kayak mendeteksi sesuatu begitu kan. Nah, ini udah tampil. Nah, jadi AgCl juga sama terionisasi di larutan itu, tapi tidak semuanya begitu. Ada Ag+, ada Cl-, dan juga ada fasa padatnya. Fasa garam padatnya itu masih ada di sana. Dan ini kok kayak seolah-olah tukar menukar. Lah itulah yang namanya kesetimbangan. Kesetimbangan itu di mana laju ke kiri maupun ke kanan itu kan sama. Jadi kalau udah setimbang itu gitu. Jadi ya ada yang membentuk ion, ada juga yang membentuk padat, fase padatnya. Dan ini berlangsung terus-menerus, artinya dinamis begitu. Gimana, udah paham kan untuk tentang kesetimbangan kelarutan garam yang sukar larut atau tidak sepenuhnya larut begitu. Oke, ini tentang sidik jari nih. Proses pembacaan sidik jari oleh tim forensik. Telapak tangan melepaskan keringat yang mengandung garam NaCl terlarut. Jika menyentuh benda maka meninggalkan jejak berupa sidik jari. Jadi ya tidak hanya NaCl sih, ini kan untuk sederhananya begitu ya, mestinya masih ada ya asam amino, lemak dan sebagainya, tapi dalam proporsi yang mungkin kecil. Kalau NaCl-nya kan proporsinya lebih banyak begitu. Nah, jadi ketika Anda menyentuh sesuatu pasti ada bekas di sana, ada jejak di sana, ada kandungan air yang tertinggal dan garam yang tertinggal di sana. Cuman kan masalahnya tidak tampak karena NaCl itu kan higroskopis banget. Jadi dia ndak tadi kan mudah terlarut begitu. Setelah melalui beberapa proses, jejak sidik jari ini bisa tampak karena jejak sidik jari ini berupa keringat yang mengandung sel terlarut setelah disemprotkan larutan AgNO3. AgNO3 itu juga larut ya. Makanya dia larut begitu. Ketika disemprotkan dengan NaCl akan terjadi reaksi antara NaCl dengan AgNO3. Terjadi reaksi pertukaran ion. Ya, yang tadinya NaCl menjadi NaNO3 natrium nitrat, AgCl menjadi AgNO3 menjadi AgCl. Nah, AgCl ini itu punya kelarutan yang sangat rendah, artinya dia bisa mengendap atau bisa menampakkan diri begitu, dia kan tidak larut. Nah, dari sinilah terus kerekamlah itu sidik jari oleh tim forensik. Nah, kok ada lagi nih pembentukan stalaktit sama stalagmit. Hampir sama sih. Bukan hampir sama ya, tapi masih sangat berkaitan begitu dengan kesetimbangan garam sukar larut dengan ion-ionnya yang terlarut. Oke, kita coba tonton ya. Saya juga bagus ini stalaktit stalagmit. Tahu ya, merupakan batuan kapur yang tumbuh dari bagian atas gua dan menunjuk. Nah, kita coba dari sini dari awal. Stalaktit dan stalagmit, mahakarya alam yang indah. Stalaktit merupakan sebuah kata yang dalam bahasa Yunani artinya adalah menetes.
Stalaktit ini merupakan suatu jenis speleotem atau mineral sekunder yang letaknya menggantung berada di langit-langit gua. Gua yang ditumbuhi stalaktit ini pun adalah gua kapur. Stalaktit ini keras dan termasuk ke dalam batu tetes. Stalaktit ini dapat terbentuk dari kalsium karbonat yang mengendap dan juga mineral. Apa tadi? Kalsium karbonat ya. Jadi batu kapur itu sebenarnya kalsium karbonat yang mengendap. Kok dia mengendap? Iya kan tadinya dia memang dari batu kapur CaCO3 padat, terus oleh karena ada air yang bersifat asam. Loh kok air bersifat asam? Iyalah, air itu lebih oleh suatu sebab, misalkan hujan asam ya, itu dia bisa bersifat lebih asam, atau di dalam air itu terkandung karbon dioksida, dia juga bisa lebih bersifat asam. Jadi kalau ada oksida-oksida asam yang terlarut di dalam air, dia punya kecenderungan untuk bersifat asam daripada alkali. Nah, maka oleh sebab itu kalau air itu bersifat asam, maka CaCO3 menjadi mudah terlarut. Kita lanjutkan lagi ya. Mineral lainnya yang mengendap pada larutan air yang bermineral. Sedangkan stalagmit merupakan pembentukan gua secara vertikal atau atas bawah. Stalagmit ini dapat terbentuk dari kumpulan kalsit. Kalsit ini berasal dari air-air yang menetes. Stalagmit ini dapat kita temukan di lantai gua. Dan biasanya stalagmit ini berada di bawah stalaktit. Oleh karena sering beriringan, maka keduanya bak saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan. Stalaktit dan stalagmit adalah hiasan gua yang maha indah. Stalaktit dan stalagmit merupakan salah satu keindahan yang ada di gua. Keduanya mencerminkan kekayaan alam yang mempesona. Bentukan-bentukan alami tanpa pahatan, tanpa sentuhan tangan manusia, berubah menjadi karya alam yang luar biasa. Stalaktit dan stalagmit adalah satu kesatuan yang mempunyai hubungan sebab akibat. Meskipun keduanya mempunyai bentuk yang mirip dan perbedaan yang terlihat di antara keduanya hanya perbedaan di antara letak-letaknya saja, namun ternyata memang keduanya ini mempunyai perbedaan lainnya. Perbedaan stalaktit dan stalagmit ini tidak hanya ada pada letaknya saja, namun juga pada beberapa hal. Stalaktit merupakan batuan kapur yang tumbuh dari bagian atas gua dan menuju ke bagian dasar gua, sementara stalagmit sebaliknya. Stalagmit tumbuh menjulang ke atas, yakni dari bagian dasar gua menuju ke bagian atas gua. Stalaktit terbentuk karena CaCO3 yang sudah terurai dan sebelum menetes ke dasar gua, sehingga menjadi tertumpuk atau terjadi penumpukan CaCO3 yang berada di atap gua. Sementara stalagmit terbentuk karena CaCO3 yang merembes ke dalam tanah, menetes ke dasar gua dan terurai menjadi CaCO3, H2O dan juga CO2. CaCO3 ini terus menetes dan mengakibatkan penumpukan CaCO3 yang kemudian disebut sebagai stalagmit. Stalaktit berbentuk lebih runcing dan berlubang-lubang, sementara stalagmit bentuknya berlapis-lapis di lantai gua dan tidak berlubang. Itulah beberapa perbedaan stalagmit dan stalagmit, dua istilah yang sering kita dengar apabila ada yang menyebut kata gua. Meskipun keduanya bak saudara kembar dan biasanya berada beriringan, namun keduanya ini mempunyai perbedaan yang dibentuk oleh alam, meskipun material yang membentuk keduanya adalah sama. Gimana, udah paham ya? Jadi pada dasarnya adalah memang stalaktit stalagmit terbentuk secara alami, yaitu proses di mana batu kapur itu CaCO3 itu terlarut. Dia kan punya kelarutan yang rendah, tapi kan bisa terlarut ya. Oleh karena faktor asam, dia berubah menjadi CaHCO3 dua kali begitu, terus dia terlarut menjadi Ca2+ HCO3- yang ada di dalam larutan itu. Lama kelamaan dia akan menyisir, bergerak terus kan larutan itu. Larutan cairan itu satu waktu pakai ada kayak rongga-rongga gitu, dia menetes begitu. Ketika dia menetes, maka pas gerakan itu terjadi pelepasan percikan itu ya, tek gitu kan. Itu terjadi pelepasan CO2. CO2-nya dari mana? Dari H2CO3 yang mengalami H2CO3 itu kan tidak stabil, dia akan berubah menjadi H2O dan CO2. Lah CO2-nya ini dilepaskan begitu. Kalau CO2 dilepaskan, otomatis dia akan terbentuk lagi di sana, kesetimbangan geser ke kiri ke CaCO3. Makanya terbentuk lagi batu kapur di situ. Begitu ya kira-kira. Oke, kita lanjutin lagi ya.
Kita tutup dulu. Pembentukan stalaktit, stalagmit tadi udah sedikit saya singgung ya, saya tuliskan lagi di sini. Ada CaCO3, ini adalah batu kapur kalsium karbonat begitu. CaCO3 akan ada air, terkena air begitu, terus terkena CO2 di udara kan ada CO2 nih yang keserap oleh air. Nah, jadi airnya agak-agak asam begitu. Terus batu kapur larut pada air yang asam karena kadar CO2 itu. Terus membentuklah yang namanya larutan CaHCO3 dua kali, atau di dalam larutan itu terion menjadi Ca2+ dan HCO3 main. Larutan batu kapur mengandung ion kalsium dan ion bikarbonat. Oh tadi udah. Nah ini ionnya ya, yang ada di sini nih. Ini ionnya Ca2+ dan H2. Terus waktu menetes jumlah air dan karbon dioksida dilepaskan sebagai uap. Nah ini yang saya maksud tadi. Terus terbentuk lagi lah yang namanya CaCO3. Tergantung posisinya. Kalau dia menetesnya ada di atas, dia berarti adalah sebagai stalaktit. Iya benar ya. Kalau di bawah stalagmit begitu. Konsep kesetimbangan kelarutan. Tadi cerita-cerita dulu ya. Ini baru masuk teorinya ini. Kelarutan, istilah kelarutan digunakan untuk menyatakan jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut begitu. Kalau kali ini kita cenderung menggunakan pelarut air ya. Jadi jangan mikir pelarut yang lain selain air begitu. Jadi misalkan, kok pelarut bisa ada selain air? Ya ada lah pelarut organik CaCl4, bensin, benzena dan sebagainya, itu sering digunakan sebagai pelarut. Tapi kita fokuskan kalau pelarut di sini adalah pelarutnya adalah air. Kelarutan khususnya untuk zat yang sukar larut dinyatakan dalam satuan mol per liter atau konsentrasi ya, M ya. Tadi udah disinggung di atas stoikiometrinya. Jadi kelarutan sama dengan molaritas. Yes. Tetapan hasil kali kelarutan dalam suatu larutan jenuh dari suatu elektrolit yang sukar larut, terdapat kesetimbangan antara zat padat yang tidak larut dan ion-ion zat itu yang larut. Ini tadi kalau misalkan ini batu kapur yang ada di sebelah sini kan. Nah, berarti batu kapur kan padat, berada pada kesetimbangan ion-ionnya begitu. Ion-ionnya apa? Ca2+ dan CO3 2 main, HCO3 2 main. HCO3 main. Kebalik. HCO3 main. Nah, kita misalkan lagi kalsium oksalat CaC2O4, itu juga merupakan garam. Malah garam ini garam yang kalau di dalam tubuh bahaya ya. Ini salah satu garam batu ginjal, kalsium oksalat begitu. Nah, Ca2+ plus C2O4 2 main. Tetapan kesetimbangan untuk kelarutan garam ini adalah K Ca2+ C2O4 2 main. Oleh karena kelarutan garam relatif sangat kecil, maka konsentrasi CaC2O4 diasumsikan tetap sehingga dapat dipersatukan dengan tetapan kesetimbangan, yaitu K konsentrasi CaC2O4 sama dengan Ca2+ di konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi C2O4 2 main gitu. Gimana, udah paham ya? Kita lanjutkan. Konsep kesetimbangan kelarutan. Nah ini hubungan KSP dengan kelarutannya. Jadi kita harus langsung bisa berpikir, oh ini ada berapa ion CO2 ion begitu, oh 3 ion, oh 4 ion. Caranya bagaimana? Kita jumlahkan aja X dengan Y nya. X itu ada di posisi mana? Di posisi indeks.
Y juga ada di posisi indeks. Saya back dulu ya. Misalkan ini ada Ca, C2O4. Indeksnya bukan yang C-nya 2, O-nya 4. Tapi kita melihatnya dari indeks kation dan anion, jangan per atomnya ya. Jadi Ca-nya ada 1, C2O4 2 mennya ada 1, begitu kan. Indeksnya berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2, bukan dilihat per atomnya ya. Sekali lagi, indeks kation dan indeks anionnya. Nah, ada yang 3 apa enggak? Ada yang 3 ya. Misalkan yang 3 itu apa ya? BaCl2 begitu. Itu ada 3. Ada 4 ion, ada AlOH 3 kali, aluminium hidroksida itu punya 4 ion. Nah, jadi kita anggap ion-ion itu kan punya konsentrasi yang sama, ya kan? Berarti kalau ada 2 ion, berarti S-nya kan sama, S kali S, S kuadrat kan? Berarti Ksp sama dengan S kuadrat. Berarti untuk mencari S sama dengan akar dari Ksp. Demikian juga untuk Ksp sama dengan 4S pangkat 3. Kok bisa 4S pangkat 3? Itu karena ada 3 ion. Nah, masing-masing ion itu kan dikalikan ya kan. Nah, kalau ada 3 ion berarti kan S kali 2S kali 2S, begitu kan. Berarti kan 2 kali 2 berapa? 4. S kali S kali S, S pangkat 3. Berarti S sama dengan akar 3 Ksp per 4. Termasuk juga yang jika ada 4 ion, berarti kan S dikalikan 3S kalikan 3S dikalikan 3S. Oke. 3 kali 3 kali 3 27. S kali S kali S kali S, S pangkat 4, 27 S pangkat 4. Begitu. Next. Contoh soal kesetimbangan. Karena zat padat tidak mempunyai molaritas, maka tetapan kesetimbangan reaksi di atas hanya melibatkan ion-ionnya saja. Ini perlu diingat ya. Jadi yang dikalikan itu hanya kelarutannya saja. Berarti kelarutan daripada ion-ion, karena padatnya tidak larut. Dan tetapan kesetimbangan disebut tetapan hasil kali kesetimbangan atau KSP. Tulis rumus tetapan hasil kali kelarutan untuk senyawa MgOH 2 kali magnesium hidroksida. Loh kok ini bahasa? Iya, intinya itu senyawa ionik begitu ya, yang sukar larut. Jadi bisa garam, bisa basah sih sebenarnya. Nah, kita lihat dulu untuk MgOH 2 kali. Mg2 plus 2OH min berarti konsentrasi Mg2 plus kalikan OH min kalikan konsentrasi OH min berarti sama dengan konsentrasi OH min pangkat 2 begitu. Jadi KSP nya ini. Berikutnya adalah memprediksi terbentuknya endapan. Jadi setelah kita mengetahui harga KSP dari suatu zat, ya kan? Nah, terus apabila nih kita menghitung suatu kelarutan, hasil kali kelarutan suatu zat begitu. Jika dia ternyata ada di bawahnya KSP, jadi KSP-nya kan udah ada suatu tabel begitu kan, KSP CaCO3, KSP AgI begitu dan seterusnya, itu udah ada di dalam tabel. Tinggal kita hasil kali kelarutannya ion itu kita kalikan, kok hasilnya ternyata kurang dari KSP, berarti dia masih bisa melarutkan lagi, artinya tidak ada yang mengendap di sana. Tapi jika hasil kalinya ternyata sama dengan KSP, maka larutan ini udah kondisi jenuh. Jenuh itu belum ada yang mengendap, tapi sedikit penambahan saja itu udah pasti mengendap. Artinya udah tidak mampu menerima pelarutan lagi begitu. Dia udah benar-benar dalam kondisi jenuh. Terus jika Ki atau hasil kali kelarutan ion-ion ada di atas KSP, maka elektrolitnya mengendap. Jadi dia udah tidak bisa melarutkan lagi, artinya udah pasti akan ada endapan begitu.
Ini akan ada endapan kalau Ki di atas KSP, melampaui KSP. Contoh soal, jika dalam suatu larutan terkandung PbNO3 2 kali 0,05 m dan HCl 0,05 m, dapatkan terjadi endapan PbCl2. Kita cek dulu ya ion-ionnya. Konsentrasi ion Pb2 plusnya berapa? 0,05 m. Konsentrasi Cl-nya berapa? 0,05 m. Pb2 plus kali konsentrasi Cl- 2 kali begitu. Ketemulah angka 0,05 kali 0,05 kali 0,05 1,25 kali 10⁻⁴. Oleh karena hasil kalinya itu ada di atas KSP PbCl2, maka PbCl2 dalam larutan itu akan mengendap. Jadi ini digunakan untuk memprediksi ya. Ketika ini dengan ini dicampur mengendap apa enggak. Jadi sebelum ada praktikum begitu diprediksi dulu. Oh, secara hitungan mengendap. Nah, barulah direaksikan. Oh, benar mengendap. Oh, berarti memang benar prediksinya. Tentukan dengan perhitungan apakah terbentuk endapan MgOH kali apabila ke dalam 1 liter larutan MgCl2 0,1 m ditambahkan 2 gram kristal NaOH. Mr sama dengan 40 mr nya NaOH ya. Na kan 23O16H1. Berarti ketika dijumlahkan semua mr nya adalah 40. Nah, KSP MgOH 2 kali 10⁻⁻11. Kita hitung konsentrasi NaOH nya ya, gram per mr kali 1000 per V. V nya dalam mililiter tentu aja 2 per 40 kali 1000 per 1000. Kan tadi 1 liter ya, berarti kan 1000 mililiter begitu. Jadi ada 0,05 m. Nah, konsentrasi NaOH nya itu dimasukkan pada OH min-nya, karena kan NaOH dalam larutan itu akan berubah menjadi Na plus dan OH min. Jadi kalau konsentrasi NaOH nya 0,05 m, berarti dia nanti di dalam konsentrasi OH min nya juga 0,05 m. Terus konsentrasi Mg nya berapa? 0,1. Berarti 0,1 kali 0,05 kuadrat. Berarti 2,5 kali 10⁻⁴ di atas 2 kali 10⁻11. Artinya apa? Mengendap. Oke. Nah, oke, kita udah mengenal tadi secara definitif kelarutan, hasil kali kelarutan, dan udah memprediksi mengendap, ya kan, udah mengenal yang namanya KSP, digunakan untuk memprediksi apakah dia mengendap apa enggak garam tersebut dan sebagainya. Terus kita lanjutkan pada ion senama terhadap kelarutan, artinya pengaruh ion senama, ion yang sama, ya ion itu juga maksudnya terhadap kelarutan. Nah, misal gini, daripada bingung senama apa enggak senama. Dalam larutan jenuh Ag2CrO4 perak kromat begitu, terdapat kesetimbangan antara Ag2CrO4 padat dengan ion Ag+ dan ion CrO4 2 min. Oke. Reaksinya udah ada di sini ya. Jadi akan terbentuk 2 ion Ag+ dan ion CrO4 2 min. Jadi totalnya ada berapa ion? 3. Oh iya, betul, pinter banget. Oke. Nah, ini coba ini lanjutannya. Apa yang terjadi jika ke dalam larutan jenuh tersebut ditambahkan larutan AgNO3? Berarti akan ada Ag lagi kan? Atau larutan K2CrO4. Penambahan larutan AgNO3 atau K2CrO4 akan memperbesar konsentrasi ion Ag+ atau ion CrO4 2 min dalam larutan. Jadi maksudnya gini loh, kalau ditambahkan AgNO3 berarti ion Ag-nya bertambah. Kalau ditambahkan CrO4 2 min berarti ion CrO4 2 min-nya juga bertambah begitu. Karena AgNO3 kan akan menghasilkan 1 ion Ag+, dan K2CrO4 akan menghasilkan 1 ion CrO4 2 min. Masih bingung? Itu kasus yang berbeda ya. Yang pertama itu misalkan ditambahkan Ag. Nah, ini loh maksudnya. Ini kan ditambahkan Ag kan.
Nah, kalau ditambahkan AgNO3 maka Ag-nya kan bertambah ya. Oke. Bisa pahami ya. Kalau Ag-nya di sini bertambah, otomatis kesetimbangan masih ingat ya. Jika sebelah kanan zatnya bertambah, konsentrasinya bertambah, maka akan bergeser ke kiri. Artinya apa? Maka akan cenderung mengendap. Artinya kelarutannya menjadi berkurang, begitu kan? Ya, paham ya? Begitu juga misalkan salah satu ionnya lagi CrO42- ini ditambahi, berarti kan sebelah kanan bertambah. Sebelah kanan tanda panah lo ya, masih ingat ya kesetimbangan ya, jangan lupa lo ya. Sebelah kanan tanda panah itu kan bertambah. Kalau sebelah kanannya bertambah, maka akan bergeser ke kiri, begitu. Artinya dia akan melakukan pengendapan ke kiri Ag2CrO4. Artinya juga kelarutannya menjadi berkurang dengan adanya ion sejenis atau senama atau serupa. Berikutnya adalah pengaruh pH terhadap kelarutan. Tadi udah saya singgung di awal bahwa beberapa jumlah garam yang misalkan anionnya dari sisa asam lemah itu memang sangat terpengaruh sekali ketika terlarut dalam air yang cenderung bersifat asam. Begitu. Jadi akan mudah terlarut pada air yang udah dalam kondisi asam. Nah, misalkan candi kena hujan asam, itu kan dia kan akan rusak kan, atau bintil-bintil begitu kan, karena dia mengalami proses pelarutan. Tadi yang udah dijelaskan tentang pembentukan stalaktit stalagmit itu kan tadinya kapur yang terlarut terlebih dahulu, terus dia mengendap lagi membentuk stalaktit stalagmit gitu. Terus apalagi ya, gigi ya, gigi yang kropos gara-gara sering makan terus lupa ndak gosok gigi, jadi kadar karbohidratnya yang ada di gigi itu karbohidrat yang dimakan itu tertinggal di sela-sela gigi, dan karena karbohidrat itu cepat mengalami pengasaman, maka dia berubah menjadi asam lah dia. Nah, karena dia berubah menjadi asam dan nempel di gigi, ya giginya terikut, artinya menjadi tertarik, dia keropos. Oke, kita coba lihat dari peristiwa pengasaman tadi. Coba cek ya. Ada CaCO3, batu kapur ini. Batu kapur sebagian kecil dia terlarut menjadi Ca2+ dan CO32-. Oke. Jika dia terlarutnya di airnya itu mengandung asam H2CO3, dia kan akan menjadi asam itu kan H+ plus HCO3- begitu kan. Nah, untuk CO32- dia akan diambil lagi oleh H+. Tadi kan saya sudah bilang asam berarti ada H+ di sana. CO32- itu akan diambil oleh H+. Ingat, kalau ada kesetimbangan ya, sebelah kanan ternyata ada yang terambilnya kemana? Terambilnya membentuk kesetimbangan baru dengan menjadi HCO3- itu ya. H+ ditambah CO32- membentuk kesetimbangan baru HCO3-. Artinya kan CO32-nya kan berkurang begitu, karena dia membentuk HCO3-. Karena dia berkurang, maka CaCO3, saya kembali lagi ke sini, CaCO3-nya kan dia harus menggeser ke kanan, karena ada yang di sebelah kanan itu berkurang, maka CaCO3-nya harus menggeser ke kanan. Ini kan kesetimbangan ya, paham ya? Jadi nanti CaCO3 artinya dia akan melarut lagi begitu. Nah, ini yang saya maksud adalah dengan adanya kondisi asam, maka sejumlah garam tertentu akan menjadi mudah terlarut. Oke, ini ada lagi
tentang pengaruh pH, tapi tidak seperti yang tadi. Kalau ini kaitannya dengan basa. pH itu kan bisa pH asam, bisa pH basa begitu ya. Kalau ini yang kaitannya dengan pH basa. Jika larutan MgCl3 0,3 m ditetesi larutan NaOH, pada pH berapakah endapan MgOH 2 kali mulai terbentuk? Jadi beberapa senyawa basa itu memang dia punya kecenderungan sukar larut ya. MgOH 2 kali, CaOH 2 kali itu sukar larut. Jadi ketika MgCl yang mudah larut ditetesi NaOH, jadinya dia mengendap. Begitu. Mengendap apa enggak sih? Ya kalau memang melebihi dari KSP MgOH 2 kali, 3 kali 10 pangkat min 11, dia akan mengendap begitu. Oke. Nah, kita lihat dulu ya, KSP MgOH 2 kali Mg2 plus dikali OH min kuadrat. KSP nya 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 11 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 11 kali OH min 2 kali begitu. OH min 2 kali kuadrat sama dengan 10 pangkat min 10. Ini dibulatkan sebenarnya ya. OH min berarti 10 pangkat min 5 M, POH nya berarti 5, pH nya 14 kurangi 5 sama dengan 9. Jadi pada pH 9 begitu. Gimana, udah paham belum? Oh, konsentrasi Mg2 plusnya kok sama dengan KSP nya begitu ya. Aslinya tidak sama. Konsentrasi Mg2 plusnya itu kan sama dengan S sebenarnya ya. Kita carinya dari 3 kali 10 pangkat min 11. Kalau ini ada 3 ion, berarti S nya adalah akar dari KSP. Jadi ini kayaknya perhitungannya agak kurang pas ya. Jadi mohon maaf ini. Jadi kalau dihitung lagi, itu S nya sama dengan akar 3 KSP per 4 begitu sebenarnya. Jadi nanti 3 per 4 10 pangkat min 12 tak bagi 3 10 pangkat min 4 0 akar 3 0. Berarti 10 pangkat 10 pangkat min 4 kali akar 3 0,3. Aslinya itu. Oke, ini kurang tepat ya, jadi bisa dimaklum. Jadi kalau yang tadi saya hitung berarti berapa? 10 pangkat min 11 dibagi 10 pangkat min 4 berarti 10 pangkat min 7 10 pangkat berarti kisaran pH 10 ya kan, kisaran pH 10. Sorry. Oke, coba cek yang lagi yang ini. Contoh soal lagi ya. Kelarutan Ag2CrO4 dalam air adalah 10 pangkat min 4M. Hitunglah kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan K2CrO4 0,01M. Ini pengaruh ion sejenis atau ion senama ya. Nanti KSP Ag2CrO4 Ag plus kali kuadrat CrO4 2 min, Ag-nya itu kita belum tahu yang dicari ya. Berarti kan mencari S ya. Dari S-nya.
KSP nya 4 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 12. Nah terus konsentrasi CRO 42 minnya itu adalah 10 pangkat min 2. Dari mana sih konsentrasi ini loh, dari yang ini ya, 0,01 itu sama dengan 10 pangkat min 2 begitu. Berarti kalau konsentrasi Ag kuadratnya berapa? Ya kita bagi aja 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 2, 4 kali 10 pangkat min 10. Nah terus di akar 4 kali 10 pangkat min 10 di akar berapa? 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi konsentrasi Ag itu 2 kali 10 pangkat min 5, artinya kelarutannya menjadi 2 kali 10 pangkat min 5. Kelarutan Ag2CrO 4 setengah kali 2 kali 10 pangkat min 10 pangkat min 5. Bener ya, 10 pangkat min 5 kelarutan Ag nya. Jadi kelarutan Ag2CrO 4 dalam kelarutan K2CrO 4 adalah 10 pangkat min 5. Jadi kan dia turun menjadi lebih kecil. Yang semula 10 pangkat min 4 menjadi 10 pangkat min 10 pangkat min 5. Tadi mana sih ya? Nah ini loh. Nah cepet banget pindah ya. 10 pangkat min 4 10 pangkat min 5. Dok, pindah aja enggak apa-apa. Contoh soal lagi ya. Jika larutan MgCl2 0,3 m ditetesi larutan NaOH pada pH berapa endapan MgOH 2 kali mulai terbentuk. KSP nya ya oke. Ini yang tadi. Contoh salah ini, sorry. Contoh soal lagi, larutan jenuh XOH 2 kali mempunyai pH 9. Hasil kali kelarutan KSP dari XOH 2 kali adalah, kita cek ya, pH larutan jenuh sama dengan 9. Berarti pOH nya 14 kurang 9 sama dengan 5. OH min nya adalah 10 pangkat min 5. Sepakat? Oke, sepakat. Terus XOH 2 kali X2 plus tambah 2 OH min S 2S. 2S sama dengan 10 pangkat min 5. Dari mana 10 pangkat min 5? Ini loh, dari sini, dari OH min nya. Kan ini kan OH min ya kan. Jadi dari OH min 10 pangkat min 5, berarti S nya adalah setengah kali 10 pangkat min 5 atau 5 kali 10 pangkat min 6 M. Terus KSP nya kita hitung. Karena S nya udah ketemu kan, karena ini ada 3 ion, berarti kan KSP kalau ada 3 ion tadi rumusnya apa? KSP sama dengan 4S pangkat 3. Berarti 4 kali 5 kali 10 pangkat min 6 ke pangkat 3 begitu. Hasilnya adalah 5 pangkat 3 itu kan 125 kali 4 itu kan 500 ya. Kita kunci dulu 500 begitu. 10 pangkat min 6 pangkat 3 berarti kan 10 pangkat min 18. Karena tadi 500 kali 10 pangkat min 18 ya kan, sama artinya 5 kali 10 pangkat min 16. Berarti that's right ya. Betul ya. Oke. Next. Oke, dari tadi kita udah menyampaikan banyak sekali materi ya. Nanti bisa mempraktekkan beberapa hal yang ada di lingkungan sekitar. Lakukan praktik sederhana reaksi pengendapan dengan bahan di lingkungan sekitar. Oke, siapkan peralatan dan bahan. 1. Air kapur 300 ml. Air kapur gitu. Air kapur itu apa sih? Kapur. Ya, kapur CaOH 2 kali itu ditambah air ya. Nah, jadinya air kapur. Begitu. Nah, ambil yang jangan ada padatannya, ambil yang, jadi setelah diaduk diendapkan lagi kan. Nah, dibiarkan lagi begitu. Lah yang ada di atasnya itulah yang air kapur begitu. Terus 2 gelas plastik bekas 3 buah. Langkah kerja, beri label pada masing-masing gelas plastik yaitu A, B, dan C. Masukkan air kapur ke dalam gelas masing-masing 100 ml.
permukaan air gelas A ditiup pelan-pelan sekitar 20 kali tiupan. Lakukan hal yang sama pada gelas B dan C. Amati permukaan air pada masing-masing gelas sebelum dan sudah ditiup sekitar 30 menit setelah ditiup. Nah, terus buat laporan ada apa sih di permukaannya begitu. Kalau susah menemukan air kapur bisa diganti dengan air bekas semen gitu ya. Semen juga bisa. Oke, gimana dari apa yang udah dijelaskan? Penasaran pastinya ya. Ulangi lagi, tonton videonya lagi kalau penasaran. Oke. Masih belum paham? Telepon, nanya langsung. Oke, semoga bermanfaat dan pastinya bisa memberikan pemahaman yang menyeluruh. Dan apabila masih ada pertanyaan bisa langsung kontak ke atau tanyakan langsung di komen begitu lah, karena ini nanti akan diupload di YouTube. Dari saya apabila ada kekurangan maupun kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.